puncaknya daripada branding itu di event. Tantangan terbesarnya kalau kita sebagai promotor, ini yang dijawab semua teman-teman mahasiswa event management ya. Pasti tantangan terbesarnya apa? Yaitu modalnya pasti kan. Mahasiswa yang sudah selesai event management itu memang saya selalu mengakui bahwa mereka semuanya itu hebat. Hai Binusian, hari ini ketemu dengan saya Evelina Mona dari Public Relations Binus. Dan kita akan ngobrol banyak hal, pastinya masih di Binus Insight Talk, More Than Lesson, More Than Lectures. Ada siapa hari ini? Kita akan tahan dulu karena saya akan persilahkan beliau untuk memperkenalkan dirinya secara langsung. Silahkan. Wih, terima kasih Bu Evelyn ya. Jadi kayak berasa lagi podcast yang viral-viral sekarang itu loh ya. Kita rasanya buat viral hari ini Pak. Iya, oke. Terima kasih sebelumnya ya, saya jadi grogi loh kayak gini kan. Jadi perkenalkan, saya Ahmad Safi Haji, biasa dipanggil Pak Haji. Tapi ada beberapa mahasiswa manggil saya Mas Haji. Jadi saya berterima kasih untuk mahasiswa yang tetap manggil saya Mas Haji. Hari gitu ini ya. mau dipanggil Mas? Oh boleh. Kayaknya lebih nyaman begitu kali ya. Untuk menghibur diri paling tidak Bu Evelyn. Iya. Saya kebetulan kuliah S1 dan S2 di jurusan Ilmu Komunikasi dengan peminatan sama dengan Miss Evelyn gitu ya. Jadi saya Public Relation dan kebetulan sampai sekarang kegiatan public relation itu sangat relate dengan aktivitas saya di luar dari keilmuan itu, yaitu di dunia event. Wah, gitu. jadi hari ini pas sekali karena kita akan ngobrol banyak tentang manajemen event. Jadi event itu apa, gimana cara ngelolanya. Teman-teman yang suka berorganisasi sering banget ditantang dan dapet challenge bikin event. Ini udah waktunya teman-teman tonton videonya, ambil kertasnya, catat, rekam dan semuanya. Nanti teman-teman bisa share juga ya pastinya. Sebelum kita masuk ke apa sih soal event dan segala macam, kita pengen kenalan sama Pak Aji sebenarnya, sama Mas Aji yang ada di sini ya kan. Background pendidikan sebenarnya, karena kita kan ada di Binus rame-rame nih di sini di Public Relation. Sebelumnya apa sih Pak? Bagaimana sih seorang Pak Aji ini di akademisnya? Oke, kalau dulu saya S1 kebetulan di Universitas Islam Indonesia di Jogja. Itu saya ngambil jurusan Ilmu Komunikasi dengan peminatan Public Relation. Terus kemudian setelah lulus saya langsung S2. Kebetulan saat itu langsung diberikan rezeki untuk lanjut S2 gitu kan. S2-nya lanjut lagi Ilmu Komunikasi di Universitas Brawijaya Malang. Oke, gitu. Itu adalah background-nya. Jadi kalau teman-teman bertanya-tanya sebelumnya belum kenal dengan Pak Aji, ternyata begitu ya background kuliahnya. Ternyata ada akademisnya guys ya. Akademisnya masih ya. Jadi tolong jangan ragukan itu. Gak cuman pegang kamera gitu ya Pak ya, gak cuman dipegang headphone aja gitu ya, suruh-suruh di event, tapi yang lain. Nah, kemudian yang kedua, hari ini karena kita akan ngobrol banyak tentang event, pasti orang juga bertanya-tanya, kenapa sih kita ngobrol event sama Pak Aji? Nah, kemudian kalau kita ngomong itu berarti Pak Aji harus kenalan lagi. Oke. Nah, apa sih kaitannya seorang Pak Aji yang backgroundnya komunikasi dan public relations ini dengan event? Oke. Ini narasumber yang tepat. Kalian harus dengarkan. Kebetulan saya sendiri itu sangat suka dengan dunia event itu sudah lama. Jadi kalau saya bilang apakah saya expert atau tidak, yang pasti kalau orang mencintai suatu pekerjaan itu tidak akan merasa dirinya itu akan terus expert gitu ya. Pasti dia akan terus menambah ilmunya, terus ingin cari sesuatu yang baru. Tapi saya sendiri suka dengan dunia event itu sejak saya SMP itu saya sudah ikut dengan event organizer. Zaman dulu kan radio ya Bu Evelyn ya. Terus radio itu kayak sumbernya event kan sih. Jadi kan orang mau launching produk misalkan, mau brand activation tuh melalui radio dulu. Gitu kan. Artis mau launching lagu itu pakai radio dulu. Jadi saya dulu kebetulan SMP kelas 1 itu sudah tergabung di IO Radio. Jadi kalau misalkan sampai sekarang saya di dunia event sudah 20 tahunan Bu Evelyn ya, di dunia event sudah 20 tahunan dan kemudian alhamdulillah bisa bikin IO sendiri itu sejak dari 2014. Iya, jadi sampai sekarang sekitar 12 tahun saya punya IO sendiri gitu. Jadi ya proses untuk mencintai pekerjaan itu lama dan mungkin nggak akan ada habisnya gitu. Nah itu ya. Boleh disebutkan apa Pak IO-nya boleh loh di sini Pak? Oke, boleh. Saya kebetulan bikin IO gitu kan bernama Felis Organizer. Artinya Felis itu bahagia. Sesimpel itu aja gitu. Felis itu artinya bahagia gitu ya. Wah, Felis Komplanos ini selamat ulang tahun jadi bahagia di ulang tahun. Oke. Iya, akhirnya saya juga tahu ya artinya apa. Wah, itu berarti saatnya teman-teman di sini yang semua hal yang terkait dengan event kita akan bahas di sini. Oke. Salah satu hal yang menarik yang pertama di sini kalau kita ngomong event sekarang adalah hal yang berkaitan dengan dunia digital. Oke. Event dan dunia digital.
Apa sih Pak yang memang harus dipahami secara kontekstual teman-teman yang bergelut di dunia event ini dengan hal-hal yang sifatnya digital? Oke, sekarang ini kan kalau bisa dibilang event itu dari zaman dulu itu sudah ada Bu Evelyn ya. Apalagi Bu Evelyn juga pelaku event secara tidak langsung kan. Kalau saya diproduksi mungkin Bu Evelyn di talentnya gitu kan. Jadi kan yang di depan layar adalah Bu Evelyn, yang di belakang layar nih yang tukang angkut-angkut dan sebagainya itu ibaratkan konseptor apa itu bagian dari event organizer-nya gitu kan. Nah, di perkembangan dunia digital saat ini memang dunia event ini mengikuti dengan perkembangan yang ada. Kalau kita bilang digital itu bukan hanya sekedar platform, tetapi berbagai macam support perangkatnya itu sekarang sudah digital. Apalagi kita kemarin masuki masa COVID gitu kan. Secara nggak langsung kalau misalkan orang awam tahu dunia event gitu kan, dunia event sekarang beralih dari yang offline menjadi online. Itu digitalisasi yang mungkin secara masif semua orang yang awam soal event akhirnya mengerti bahwa ada event digital secara nggak langsung kan gitu ya. Walaupun dalam dunia event arti digital sendiri sebetulnya itu sangat luas. Mulai dari tentang penyelenggaraannya di dalam dunia digital hingga berbagai macam alatnya yang saat ini sudah terdigitalisasi juga, Bu Evelyn. Jadi kalau bisa dibilang digital dalam dunia event mungkin secara umum orang-orang taunya adalah event yang diselenggarakan mungkin online gitu kan. Event online pun tidak hanya sebatas masa COVID. Sekarang secara nggak langsung banyak sekali kalau misalkan teman-teman bilang event itu hanya sebatas penyelenggaraan acara, konten live di TikTok bahkan itu juga sebagian bentuk daripada kita menyelenggarakan sebuah event secara nggak langsung, Bu Evelyn. Karena kan di dalam sebuah event itu kita ada perencanaan, kita akan menentukan bagaimana kita akan menampilkan sesuatu hari ini, ditampilkan oleh siapa. Dengan misalkan kita hari ini podcast lah ya, dengan latar belakang seperti ini, efek lampu seperti ini, itu kan sebetulnya bagian concern daripada kita menyelenggarakan sebuah event gitu kan. Hingga siapa aja yang hadir di dalam acara ini, ditentukan talentnya siapa aja. Hari ini kita mau menyampaikan pesan apa gitu disettingkan. Nah, secara tidak langsung bahwa di dalam dunia digital pun gitu kan, event digital pun, event yang sifatnya itu seperti ini gitu kan, itu juga harus dipreparekan dengan seperti halnya dengan event yang non digital. Jadi penyelenggaraan event itu skupnya itu luas, begitu Bu Evelyn. Baik. Nah, kalau kita berbicara soal digital, event online, event offline, apa sih yang sekarang lagi tren Pak soal event baik yang offline ataupun yang online? Apa sih garisnya yang sekarang ada nih? Kalau bisa dibilang event online mungkin sudah bukan masuk tren ya, tetapi ada sebuah kebutuhan. Contohnya begini misalkan. Event kayak misalkan event kenegaraan tuh kayak kemarin itu Bapak Prabowo itu ada meresmikan Koperasi Merah Putih ya, dan itu kan serentak di berbagai wilayah. Nah mungkin beliau hadir di satu tempat gitu kan, tapi wilayah yang lain itu kan disiarkan secara online gitu kan, streaming dan yang lain sebagainya. Tetap ada interaksi dua arah dan yang lain sebagainya. Jadi bisa dibilang online ini bukan jadi tren, tetapi jadi suatu kebutuhan opsional, terus kemudian penyederhanaan dan bahkan juga bisa menjadi penghematan bagi penyelenggara event tersebut gitu kan. Jadi kan beliau tidak harus ke berbagai tempat untuk meresmikan satu persatu. Betul. Bisa diresmikan secara serentak di satu waktu yang sama, ya kan? Dengan kemudian yang lain itu disiarkan secara streaming, gitu kan, tetap bisa berinteraksi, melengkapi dan sebagainya. Dan kalau misalkan kita bicara soal tren, gitu kan, event itu kan cakupannya banyak. Evelyn ya, jadi kita bisa bilang ada event itu konser juga event gitu kan. Terus kemudian kita menyelenggarakan aktivitas dengan corporate tentang brand activation gitu kan, itu juga bagian dari event. Jadi kalau misalkan dibilang trennya, ini tren secara apa dulu nih? Secara komersil kah? Gitu kalau kan? Secara komersil dulu deh Pak. Secara komersil gitu misalkan. Setelah COVID ini, event konser itu menjadi satu bentuk tren lagi, karena kan orang kangen ya, kemarin berapa tahun tuh kita tuh nggak bisa berinteraksi, kita nggak bisa hura-hura, nggak bisa, ya kan? Jadi jingkrak jadi kalau gitu ya? Betul, kalau teman-teman perhatikan pasca COVID itu banyak muncul konser-konser kan, jadi kan itu kan kayak semacam nostalgia, kita kangen-kangenan, kita kumpul bareng, kita ngelihat suatu perhelatan akbar besar gitu kan. Akhirnya bagi promotor gitu kan, event organizer itu kan juga terbagi lagi ya Bu Evelyn ya. Ada yang jadi promotor, yaitu dia penyelenggara, dia mencari sumber dana juga gitu kan, dia mengelola event dan yang lain sebagainya. Tapi kalau event organizer kan bisa jadi dia partneran dengan orang lain dan yang lain sebagainya kayak gitu ya. Nah kembali lagi soal tren tadi, bahwa kalau after COVID, kalau misalkan untuk event yang sifatnya itu komersil, ya konser itu kayaknya banyak diminati itu oleh teman-teman event organizer, event-event promotor gitu kan. Teman-teman yang promotor itu diminati karena kan apa, marketnya banyak tuh. Orang nonton konser pasti
rame. Ya, dan ini gitu juga kan. jadi salah satu jalan baru untuk ketemu sama pasar yang baru. Anak-anak Betul. yang selama COVID masih tumbuh kembang nih Pak. Betul, Akhirnya betul. mereka ketemu, oh konser tuh begini. Ini potensial ya Pak. Betul, konser tuh begini. Belum lagi yang ketahan tuh, yang biasanya tiap hari itu aktivitasnya ketemu dengan orang banyak gitu kan. Ada konser tuh kayak jadi pelampiasan gitu kan. Nah selain itu kemudian bagi brand itu juga menjadi sebuah bentuk apa ya, momentum. Karena kan kalau teman-teman lihat sendiri di konser sekarang itu kan sifatnya bukan hanya konser tapi kan festival kan. Jadi kan dia bisa ada tempat jualan, ada tempat hiburan tambahan di situ gitu kan. Kalau kita lihat sekarang banyak brand konser itu yang dikemas, dia tidak hanya menampilkan artis, tetapi dia menampilkan experience-nya. Datang ke konser tersebut gitu kan. Jadi kan ada yang bikin gimmick, oh nanti masuk ruangan ini nanti bisa ketemu artisnya siapa, surprise betul, gitu kan. betul. Oh bisa mendapatkan banyak booth makanan, ada games dan yang lain sebagainya. Jadi ada experience yang ditawarkan dari brand konser tersebut. Wah, jadi sebenarnya dia akan beririsan dengan banyak sekali hal di public relation ya Pak ya. Betul sekali. Itu pasti nanti juga kita akan ngobrol banyak soal apa yang kaitannya dan bagaimana mata kuliah Pak Aji, karena kebetulan Pak Aji ini sendiri juga mengampu mata kuliah manajemen event organizer. Nanti kita akan cari tahu apa yang berkaitan dengan mahasiswa. Tapi satu hal lagi mungkin pertanyaan sebelum kita pindah ke konteks mahasiswa begitu ya Pak Aji. Kalau kita ngomong tentang event, pasti ada namanya measurement. Bagaimana cara kita mengukur? Kalau Pak Haji sebagai orang yang ada di dalam event yang berhasil tuh sebenarnya seperti apa sih Pak? Karena kita kan lihat banyak sekali nih persaingan konser tadi dibilang sama Pak Haji. Banyak sekali event-event konser yang sekarang ada. Yang dibilang berhasil sebenarnya itu event yang seperti apa? Oke, wah ini serasa kemarin mahasiswa ya tanya itu, Pak event yang berhasil tuh gimana ya? Mereka soalnya kan takut nilainya kan. Betul. Jadi kan event yang berhasil tuh gimana? Tolok ukurnya itu apa dan yang lain sebagainya. Sebetulnya kalau event yang berhasil otomatis adalah event yang berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Pastinya secara tidak langsung kan begitu ya, Evelyn ya. Tapi kalau misalkan kita berbicara soal event itu sukses atau enggak, itu variabelnya itu mungkin ada banyak ya Evelyn ya. Karena kan sekarang event itu terlibatnya itu banyak pihak. Dan saya rasa gitu kan tidak ada event yang 100% sempurna. Kalau saya pasti menganut kepercayaan seperti itu. Tidak ada event yang 100% berjalan sempurna karena kita beririsan dengan banyak pihak. Tadi kan bilang kan ada sponsorship, partnership, ada orang talent dan yang lain sebagainya. Jadi pasti ada plus minusnya. Tetapi yang event yang sukses itu adalah event yang bisa memberikan kesan positif yang setelah event tersebut itu sebetulnya yang dirasakan. Jadi eventers itu tetap diperbincangkan. Orang tetap merasa bahwa datang ke situ itu vibes-nya tuh begini gitu kan. Jadi yang dikejar adalah experience orang-orang yang datang ke situ gitu. Wah, berarti secara nggak langsung berarti ada ukuran legasinya gitu ya Pak ya? Betul. Kalau kita berbicara soal kita yang sebagai produksinya pasti tetap ada plus minusnya karena nggak akan mungkin kita bisa sempurna gitu kan. Jadi kalau saya tanya teman-teman mahasiswa kemarin yang mata kuliah event management itu kan tanya tuh aspek nilainya gimana Pak gitu kan. Tolok ukur sukses enggaknya gimana gitu pasti kan. Pertanyaan kita bahkan orang yang kemudian akan memilih kita mau nonton konser apa kadang-kadang kayak yang bakal bagus nggak ya dan segala macam. Ternyata ya itu tadi ya Pak, kita harus ada di dalam situ dan lihat sendiri juga ya, experience bentuknya jadinya. Betul. Apalagi misalkan kalau kita konser ya gitu kan, kita ngundang talent, artis dan sebagainya. Kadang kan mungkin ada sebagian hal yang tidak suksesnya itu dari mohon maaf si talentnya tersebut gitu kan. Karena mungkin pada saat perform tidak memenuhi ekspektasi dari orang yang nonton. Nah ini yang paling kejadian terakhir-terakhir ya, jadi gosip ya Pak ya. Ini kita mau ngomong yang mana ya? Kita nggak usah sebut siapa, tapi kan jadi gosip beberapa yang terakhir terjadi di Malang gitu. Jadi kan itu kalau bisa dibilang itu ya tidak salah penyelenggara juga, bahkan mungkin juga bukan salah talentnya juga, karena kan banyak faktor yang menimbulkan hal tersebut. Atau mungkin misalkan faktornya bukan dari itulah, faktornya cuaca lah misalkan gitu kan, tiba-tiba hujan aja gitu kan. Nggak semua orang itu bisa enjoy dalam menonton konser dalam kondisi hujan-hujan gitu kan. Gitu kan. Karena kan sebagian besar juga yang datang ke konser tuh kadang itu orang yang FOMO gitu kan. Mereka tidak mau terima tentang risiko nonton konser outdoor. Datang konser outdoor itu outfitnya juga mohon maaf mungkin ya tidak sesuai. Jadi pada saat kondisi cuacanya itu nggak sesuai, bad mood gitu langsung. Jadi kan variabelnya itu terlalu kompleks untuk kita bilang bahwa event yang sempurna itu seperti apa. Tapi yang jelas kalau bagi saya orang yang event tersebut yang mampu meninggalkan kesan bagi audiensnya itu kesannya positif pastinya kan. Itu yang mungkin bisa jadi tolok ukur suksesnya. Nah, karena tadi udah dibilang nih sama Pak Aji bahwa
Gak bisa nih 100%. Kita berarti akan ngomong soal challenge-nya apa sih Pak? Tantangan terbesarnya sebenarnya apa sih kalau kita ngomongin soal event sendiri? Oke, tantangan terbesarnya kalau kita sebagai promotor, ini yang dijawab semua teman-teman mahasiswa event management ya. Pasti tantangan terbesarnya apa? Yaitu modalnya pasti kan. Ya kan? Karena kan kita iya, karena kan kita menyelenggarakan event. Kalau teman-teman kelas event management itu buat nanti yang nonton misalkan mau kuliah di BINUS ngambil jurusan event PR dan kemudian dapat mata kuliah event management, yang dirasakan oleh mahasiswa itu ternyata kita itu harus punya uang gitu kan untuk menyelenggarakan event gitu kan. Namun itu bukan uang dalam konteks kita punya modal tuh pribadi itu tidak. Tapi kalau saya berbicara dan meyakinkan mahasiswa PR bahwa event itu adalah sebagai salah satu bentuk, kalau versi saya ya dengan PD-nya saya bilang bahwa puncaknya kita puncaknya daripada branding itu di event. Karena dalam event itu ada interaksi antara produk dengan audiensnya secara langsung. Kalau teman-teman bikin iklan ya kalian bisa melihat orang itu suka apa enggak itu berdasarkan like dan sebagainya. Tapi kalau di event orang itu ibaratkan kalau mobil bisa test drive langsung, kalau makanan orang bisa nyobain langsung gitu kan. Kalau service orang bisa interaksi langsung gitu kan. Jadi event itu menjadi salah satu bentuk tertingginya daripada aktivitas branding. Karena semuanya di sana ya Pak ya. Betul. Elemennya semua juga ada di sana. Nggak ada event yang kita nggak siapkan hal lainnya, advertisingnya, exhibitionnya gitu ya. Betul itu Bu. Jadi kan kalau misalkan teman-teman bikin event itu, teman-teman itu yang misalkan di mata kuliah di PR itu terbiasa, oh saya menganalisa programnya dari perusahaan ini, oh ini baiknya begitu. Itu kan mereka mengkritisi aktivitas orang lain itu kan gampang ya. Karena kan mereka hanya melihat minornya apa, baiknya gimana. Nah sekarang di event management itu mereka itu merangkum semuanya jadi satu gitu kan. Mereka bikin mulai dari perencanaan, mereka jangan sampai bagaimana dan sebagainya. Dan kemudian mereka itu mempublish eventnya tersebut. Dan mempublish itu jangan salah bahwa targetnya hanya audiens, targetnya itu ada sponsorship sama partnership. Mereka bilang bahwa oh eventku bagus loh, bisa mampu membantu penjualan loh. Buktikan dengan kalian bekerja sama dengan sponsorshipnya. Kalau sponsorship itu trust, berarti kan kalian berhasil tuh. Nah habis trust, kemudian nunggu pelaksanaan eventnya. After eventnya itu kira-kira apa respon lagi dari sponsorshipnya gitu kan, dari partnershipnya. Itu kan prosesnya panjang ya. Kalau kita berbicara soal menganalisa, kita mengkritisi, itu bisa dibilang masih dalam tahap level ya dalam kita ini mengamati terus kemudian mengomentari nyaran gimana. Tapi kalau bikin event teman-teman harus planning dari awal, terus kemudian meyakinkan pihak-pihak yang terlibat ini gitu kan. Meyakinkan itu kan juga sulit ya Davinya, apalagi sampai yang pihak terlibat itu mau memberikan sejumlah dana gitu kan, itu kan tambah sulit lagi tuh gitu kan, tambah sulit lagi. Habis itu sudah selesai dengan itu mereka harus cari peserta. Ide event mereka ini kira-kira banyak peminatnya nggak ya gitu kan. Kalau banyak peminatnya berarti sesuai nih dengan targetnya gitu kan. Akhirnya baru sampai ke dalam tahap level evaluasi di mana after eventnya itu gimana sih respon dari peserta, respon dari sponsorship dan yang lain sebagainya tersebut. Makanya sangat kompleks dan sangat bisa dibilang mahasiswa yang sudah selesai event management itu memang saya selalu mengakui bahwa mereka semuanya itu hebat gitu karena berhasil melewati itu semua dan itu bukan sekedar teori, mereka praktek beneran gitu kan. Betul. Nah dari situ kan sudah beberapa tahun nih Pak mengampu mata kuliah tersebut. Nih salah satu hal yang penting juga yang sebenarnya teman-teman mahasiswa, teman-teman yang suka sekali untuk bikin event berkegiatan nih merasakan dampaknya secara langsung. Tadi sebenarnya sudah di-spill sedikit-sedikit sama Pak Aji, tapi pastinya saya mau highlight lagi bahwa ternyata ada ukuran pentingnya punya background atau kemampuan yang berkaitan dengan ke-public relationan gitu ya, karena kita ada di public relation. Nah, seberapa penting sih Pak kemampuan tersebut, kemampuan public relation ini ya, komunikasi, negosiasi, problem solving gitu, yang sebenarnya kita dapatkan di banyak mata kuliah di public relation. Sebagai pengaruh paling besarnya pada saat apa Pak? Itu ibaratkan mata kuliah yang ada di public relation itu seperti kayak bekal dasarnya kita untuk proses kita melaksanakan event tersebut. Itu yang membedakan dengan mahasiswa PR dengan mungkin teman-teman yang di non PR karena mereka tidak dapat itu terkait dengan negosiasi dan yang lain sebagainya. Dimana dalam kita meyakinkan tadi, kita bawa proposal, kita bawa ide, itu kan kita butuh yang namanya juga kemampuan untuk dapat menyampaikan informasi tersebut itu kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan event yang akan kita laksanakan tadi. Dan itu kan teman-teman sudah dapat tuh di mata kuliah sebelumnya terkait dengan public speaking lah, terus kemudian terkait dengan negosiasi dan yang lain sebagainya. Jangan sampai proposalnya bagus gitu misalkan, pas ketemu menjelaskannya itu bingung tuh, kayak nggak meyakinkan, nggak mengerti gitu kan. Tadi
benar kalau misalkan sekarang itu teman-teman mahasiswa itu bagi saya memiliki kecenderungan itu kayak tidak mau membaca secara full gitu ya. Jadi mereka bikin proposal bagus tuh. Benar. Pas presenting proposalnya tuh kan kadang kan mereka tidak sebagus proposalnya gitu kan. Itu yang terkadang itu membuat perbedaan di masing-masing anak itu sejauh mana keberhasilan event mereka tuh di situ. Jadi kalau mereka benar-benar bisa mengaplikasikan, apalagi di mata kuliahnya Mbak Evelyn kan diajarin ya public speaking, cara meyakinkan ngomong di depan orang lain, kita harus pede, harus mampu menguasai materi yang kita punya tadi itu kan. Nah, di situ kalau mereka mengaplikasikan mata kuliah public speaking dengan benar, mereka otomatis sudah membawa bekal yang sangat kuat untuk dapat mensukseskan event mereka. Minimal mereka yakin tuh dengan event yang akan mereka selenggarakan. Iya, karena pasti ya kita nggak akan bisa mengajak orang lain untuk yakin, untuk percaya kalau kitanya belum percaya. Betul, kalau kitanya sendiri juga masih bingung gitu kan, ditanya eventnya gimana gitu kan, jalannya apa, seperti apa, tempatnya di mana. Nah, itu kan bisa diyakinkan dengan kemampuan tadi tuh public speakingnya yang bagus. Itu adalah jadi momen paling penting di manajemen event organizer sendiri. Berarti salah satunya adalah membuktikan bahwa mereka memang memiliki basic kemampuan publication yang baik. Berarti ini juga berkaitan dengan bagaimana mahasiswa membangun portofolionya. Betul ya Pak Haji? Betul. Nah kira-kira kalau ngomongin soal portofolio berkaitan dengan event management, event seperti apa Pak yang biasanya bagus sekali untuk teman-teman mahasiswa nih yang awal, yang lain mungkin yang di luar public relation juga, kalau misalnya mereka ingin membuat event apa dulu sih yang paling disarankan, lalu apa tahapannya? Untuk jadi portofolio. Nah kebetulan juga nih mata kuliah event management ini sering mendapatkan testimoni dari mahasiswa yang sudah selesai gitu kan, dan kemudian mereka lanjut entah itu magang dan kerja. Ternyata dari mata kuliah event management ini bisa menjadi portofolio yang sangat bagus untuk dapat memberikan trust kepada perusahaan atau mungkin bisa dibilang mungkin untuk mereka memulai usaha dan yang lain sebagainya. Tapi selama ini untuk mereka magang itu akses poinnya mereka bisa menjadikan event mereka itu jadi portofolio, itu ternyata itu bisa gitu kan. Karena apa? Karena saya tanya gitu kan ke mahasiswa, apa sih yang dinilai gitu kan dari perusahaan kok kamu ngasih portofolio eventmu itu? Karena di dalam sebuah event itu kan mereka bisa mengarrange semuanya gitu Mbak Evelyn ya. Mereka bisa membuat strategi, mereka bisa membuat planning, terus kemudian bisa meyakinkan banyak brand untuk join di situ. Nah di situ biasanya perusahaan itu melihat bahwa anak ini tuh bisa mengaplikasikan teori-teori yang mereka dapatkan selama kuliah. Bukan hanya di kelas tetapi di luar kelas dengan dipercaya orang lain di situ kan. Berarti mereka mampu nih gitu kan. Nah, rata-rata kalau misalkan mau dibilang event apa yang bagus gitu kan, saya sampai sekarang itu tidak pernah membatasi scope event yang harus mereka kerjakan. Jadi jujur kalau misalkan nanti teman-teman ikut di kelas event management, saya tidak pernah membatasi apapun terkait dengan pelaksanaan event teman-teman. Bahkan dari proposal gitu kan, saya tidak memberikan guide khusus gitu kan. Karena biar apa? Nanti mereka itu terlalu sibuk, bagusnya proposal tuh begini loh. Bagusnya. Jadi default ya Pak ya? Iya, jadi mereka itu jadi mahasiswa sekarang kan cenderung terpaku. Takut ya kalau nggak sama nanti dikira salah. Itu loh. Maka saya tidak memberikan acuan. Mereka itu learning by doing lah bahasanya, itu nekat gitu ya Bu. Jadi kalau misalkan bagi sponsorshipnya itu ternyata ada yang kurangi, mereka revisi. Karena kita mata kuliah event management itu kan nggak sampai 5 bulan. Ya kan? Ya, betul. Efektifnya paling dihitung cuma 3 bulan kan. Nah, mereka bikin event dengan mungkin bisa lihat portofolionya event teman-teman PR itu besar-besar semua rata-rata di kelas gitu kan. Pesertanya juga mayoritas juga banyak-banyak gitu kan, ya kan. Dan mereka hanya butuh waktu sekitar maksimal itu di 3 bulan dan minimal mereka tuh 1 bulan tuh lo bisa. Jadi kalau saya harus membuat tentang event yang terbaik gitu kan, event yang baik seperti ini apa. bisa sekalian sharing sebenarnya kemarin pengalaman apa aja yang seru nih dari event-event yang sudah dibuat mahasiswa nih Pak Haji. Iya. Jadi kalau saya lanjutin dulu bentar Bu. Jadi kalau event apa yang terbaik itu saya pasti nggak akan memberikan sebuah suggest event terbaik, tapi saya lebih mengeksplor kamu bisanya apa, kamu ngertinya itu scope event yang gimana, itu yang dikerjakan. Jadi belajar dulu terkait dengan apa yang mereka pahami, terus kemudian rubahlah itu menjadi scope event gitu kan di situ kan. Nah kalau misalkan dari kemarin gitu kan, event-event yang besar itu sebetulnya banyak dan saya mengapresiasi semua event yang diselenggarakan oleh teman-teman mahasiswa karena memang itu di luar daripada ekspektasi dosen khususnya gitu kan, karena mereka mampu dengan upaya mereka tuh menyelenggarakan event yang kayak kemarin misalkan ada yang bikin event badminton yang kemarin baru diposting juga tuh di Instagramnya BINUS gitu kan. Pesertanya banyak gitu kan, ratusan bahkan hampir menyentuh ribuan peserta gitu kan bisa dibilang, dan itu ada peserta dari luar negerinya juga. Dan itu real dia satu kelompok yang bikin, satu kelompok itu isinya hanya 4 orang. Jadi
Jadi bisa dibilang bahwa sebesar event apapun tuh sebetulnya nggak butuh tim yang banyak kok gitu kan. Kadang di kelas kan khawatir ya timnya tuh harus jumlahnya berapa gitu kan. Karena kita kalau bicara event management kita berbicara tentang intinya dulu. Jadi untuk merencanakan sebuah event kita nggak butuh banyak orang sebetulnya gitu kan. Untuk meminimalisir gesekan lah ya. Karena semakin banyak kepala untuk bikin sebuah event itu kan semakin nggak bisa berjalan gitu kan. Jadi kita butuh yang cepat gitu dan mereka ternyata berhasil. Dan teman-teman yang lain pun juga sama Bu Evelyn, mereka bikin eventnya tuh bagus-bagus, konseptual, sesuai dengan kebutuhan dari brand yang terlibat di mereka. Jadi mereka bisa mengakomodir brand ini tuh pengen begini gitu kan. Mereka buatkan event seperti apa itu bisa gitu kan. Jadi terbukti bahwa teman-teman ini juga karena tuntutan, karena di pressure gitu kan, mau nggak mau harus lulus di mata kuliah ini, mereka mampu. Oke, jadi sebenarnya mampu gitu ya Pak ya? Mampu dan eventnya sangat amat bagus-bagus bisa dibilang. Boleh dibocorin lagi Pak, ada event yang lain apa yang menarik kemarin sudah? Oke, terus kemarin mereka ada bikin event paddle gitu kan, paddle yang lagi tren sekarang kan, lagi tren. Itu kan. Nah sampai event mereka itu harus ini lucu, eventnya tuh harus bikin klarifikasi. Oke. Karena eventnya itu dianggap event turnamen resmi, karena yang mereka buat itu sangat amat proper. Brandnya besar-besar yang masuk di situ gitu. Jadi yang menang tuh takut, waduh kalau aku menang di sini otomatis kelasku naik dong gitu. Iya, ranknya naik dong gitu. Jadi yang IO-nya tuh mereka ini tim paddle-nya tuh harus bikin klarifikasi bahwa ini hanya fun match. Karena orang yang lihat loh, ini kan turnamennya resmi, sponsornya banyak. Mereka bikin brandingnya bahkan bikin backdrop, desain dan sebagainya itu memang proper. Sosial medianya bagus. Jadi kalau misalkan brand yang lihat pun mereka pasti akan trust untuk meneruskan, saya mau udah nyeponsorin lagi. Itu pasti mau. Ini jadi salah satu bentuk potensial, bisa jadi nanti jadi bisnis baru ya untuk teman-teman mahasiswa public relation. Jadi teman-teman bisa dari awalnya hanya mata kuliah, kemudian nanti bisa dilanjutkan sampai kemudian komersil beneran nih ya Pak ya. Harapannya nanti kalau bisa ya begitu, nggak apa-apa ya Pak Haji ya. Nggak apa-apa. Jadi saingannya Pak Haji nggak apa-apa ya Pak ya. Nggak apa-apa, karena ibaratkan sekarang itu semuanya butuh event lah gitu ya. Semua produk butuh media untuk menyampaikan tentang produknya itu. Dan semakin banyak yang bekerja di dalam dunia event, maka semakin banyak juga peluang dan kemudian lingkup kerja yang terbuka gitu kan. Sekarang kan di generasi sekarang itu kan banyak pekerjaan-pekerjaan yang nggak ada di zaman dulu gitu kan. Ya, betul media sekali. Sosial spesialis, konten itu kan pekerjaan-pekerjaan yang baru. Baru. Gitu. Nah event ini nggak baru, tapi kita butuh semakin banyak yang bekerja seperti itu biar juga semakin banyak orang itu trust terhadap bahwa event itu ada show director loh ya. Ini juga punya porsi yang tidak gampang ya. Gitu ya untuk jadi seorang show director, event director dan sebagainya, banyak lah. Oke, kaitannya dengan skill-skill yang tadi dipunya. Berarti bisa di-share nih Pak Haji, apa kemudian yang jadi highlight, sesuatu yang kemudian menjadi kekuatan untuk teman-teman lulusan public relation? Sudah sampai selesai nih, semua mata kuliahnya sudah ada, kemudian sampai di mata kuliah manajemen event organizer, prospek lulusannya gimana Pak Haji? Oke, prospek lulusannya penting kita tahu ya. Betul, prospek lulusannya kalau misalkan teman-teman sudah melewati semua itu ya, sudah melewati berbagai macam perkuliahan dan terakhir di event manajemen itu mereka harus membuat sebuah event beneran gitu kan. Kalau bisa dibilang bahwa prospek lulusannya akhirnya mereka memiliki soft skill yang kemudian lebih dibandingkan dengan jurusan-jurusan yang lain kalau boleh saya bilang gitu ya. Karena di sini ada sebuah praktek yang memang itu kalau bisa dibilang ini bukan praktek kalau menurut saya. Ini bahkan murni mereka menyelenggarakan event. Jadi bisa dibilang bukan aktivitas tugas. Dan banyak testimoni dari peserta itu yang ngomong mereka nih, ini tugas kuliah. Mereka nggak nyangka. Justru malah dibalik ya, malah nggak nyangka mereka nggak nyangka kalau ini tugas kuliah gitu kan. Mereka bikin eventnya tuh sangat amat proper. Jadi kalau bisa dibilang bekal yang mereka sudah dapatkan setelah mereka kuliah di PR dan kemudian mendapatkan salah satu mata kuliahnya event management itu, ya otomatis mereka sudah memiliki skill yang di atas rata-rata bisa dibilang. Mereka sudah bisa bekerja sama dengan brand, mereka sudah bisa membuat ide, mereka bisa menganalisa terkait dengan kebutuhan dalam menyelenggarakan sebuah event itu seperti apa. Bahkan mereka sudah bisa lebih hati-hati ini biar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan itu seperti apa, karena mereka sudah belajar sebelumnya dan sudah mencoba seperti itu. Wah, itu pas banget memang ya. Jadi disiapkan untuk menjadi lulusan yang proper sekali di public relation dengan semuanya, apalagi dengan portofolio yang terakhir ini. Sebelum sebenarnya kita akan tutup nih, karena sebenarnya masih banyak banget yang mau diomongin tentang event organizer dan gimana semuanya pasti tertarik untuk bikin event. Tapi mungkin yang harus di-highlight nih dari Pak Haji, apa sih Pak kemudian keterampilan yang perlu dan mulai dipersiapkan untuk
membuat sebuah event yang dari sekarang nih harus ada? Oke. Keterampilan dasar yang harus disiapkan yang paling penting menurut saya adalah manajemen waktu sih, itu menurut saya gitu. Wah, ya itu yang menjadi problem di teman-teman di kelas rata-rata gitu kan. Dan saya juga kalau dibilang menarik tadi, memang saya nggak tahu juga ya, karena mata kuliah event management ini kan menjadi salah satu mata kuliah pilihan di free elective juga sekarang tuh kan, yang dimana di non PR ternyata bisa ngambil tuh, dan peminatnya banyak gitu kan. Saya nggak tahu definisi menarik bagi mereka, tapi menurut mereka mungkin event itu keren gitu kan. Fancy ya Pak ya. Iya mungkin keren gitu. Tapi ada salah satu yang harus dipersiapkan, bahwa kalian tuh harus bisa manajemen waktu dengan baik. Karena kita harus punya timeline kerja yang sangat bagus untuk menyelenggarakan event gitu kan. Kalau misal apalagi kita di dalam perkuliahan, selesai kuliahnya di bulan apa, ya itu harus selesai eventmu. Nggak ada toleransi mau sponsornya mundur dan sebagainya. Jadi yang harus dipersiapkan pertama kali adalah manajemen waktu dan konsisten yang pasti gitu. Nah sebelum saya yang menutup nih, Pak Haji punya satu kalimat nggak nih yang menjelaskan tentang event organizer? Silakan Pak Haji. Oke, event organizer itu bisa dibilang bisa dibilang mereka itu sebagai sebuah perencana untuk dapat mendeliverkan informasi yang sifatnya itu bisa bertemu langsung dengan audiens secara langsung di situ. Jadi event apapun di situ, event organizer itu berperan untuk mengumpulkan semuanya itu menjadi satu, terus kemudian menata hal tersebut dengan baik. Kalau saya nyebutnya itu seperti chef gitu kan. Jadi meramu semua yang ada gitu kan, terus kemudian menyajikan itu. Nah hasilnya itu dimakan oleh audiensnya, dinikmati itu seperti apa. Nah jadi kita berperannya mirip sama dengan chef gitu. Wow, ya banyak sekali hal yang kita pengen tahu. Bahkan kalau bisa kita diajarin sampai bikin eventnya di sini sekalian. Tapi kayaknya nggak mungkin ya Pak Haji. Jadi yang pasti teman-teman kalau misalnya masih penasaran, boleh langsung aja post di komen. Teman-teman punya curiosity, punya pertanyaan soal event apa aja boleh dikasih sana. Ya, komentar juga yang pasti jangan minta magang ya. Ini tetap banyak ya. Pak mau magang di IO-nya gitu ya. Wah. Dan pasti juga kemudian kita akan masih bisa berbincang dengan perspektif public relation yang lain, dengan banyak sekali dosen-dosen yang lain, dan masih di acara Binus Insight Talk. Saya Afina Mona, pamit undur diri. Terima kasih. More than lesson, more than lecture. See you again later.